Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG. Hari ini tanggal 15 Juni untuk IHSG ditutup hijau ya, surplus 0,21% dan ini naiknya itu tadi di sesi kedua ya, pertengahan sesi kedua itu mulai rame, di sesi satu sih sepi ya untuk IHSG. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 15 Juni, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Untuk hari ini aslinya paling banyak distribusi itu di BBCA net sale 221,6 M, kemudian Telkom aslinya net sale 43,7 M, PTBA aslinya keluar 31,5 M, Bank Mandiri aslinya keluar 30,8 M. Jadi untuk aslinya lebih banyak yang keluar ya, dan yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada ICBP hasilnya masuk net 85,5 M, kemudian Bank BNI hasilnya masuk 41,4 M, Bukalapak hari ini hasilnya masuk 25,4 M dan harganya naik ya, lumayan tinggi untuk Bukalapak. Kalau lihat transaksinya sih untuk hari ini IHSG sebenarnya belum ya, belum rame-rame banget, jadi cenderung sepi sih. Untuk besok coba kalau kita cek untuk indeks globalnya, untuk indeks Asia hari ini yang merah Nikkei ya, indeks Jepang, minus 0,05%, turun cuman tipis. Untuk Hang Seng-nya naik lumayan tinggi 2% lebih, sedangkan untuk Shanghai, kemudian Singapura dan, IHSG indeks itu naiknya ya nggak ada 1% ya. Jadi, eee, ini ada Hang Seng sih yang naik lumayan tinggi. Untuk besok Senin, kalau lihat candlenya hari ini ya menjelang penutupan sesi kedua ditarik naik, nggak menutup kemungkinan untuk besok sih masih akan berada di dekat-dekat ini 6.730-an, ya akan konsolidasi dulu di area resistennya untuk IHSG. Untuk resistennya sih masih di 6.730-an, semoga aja hijau ya di awal market. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Arto yang hari ini turun cukup dalam 5% lebih ya. Untuk Arto hari ini minus 5,81%, close-nya di 2.920. Jadi turun ini untuk saham Arto, gap-nya udah ketutup sih kemarin. Untuk hari ini gagal mempertahankan posisinya di atas 3.080 ya, tadi setelah jebol itu langsung longsor untuk saham Arto. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Arto hari ini tanggal 15 Juni aslinya net sell 11,5 M, aslinya keluar. Kalau kita cek lebih detail untuk saham Arto hari ini secara keseluruhan lebih banyak yang jualan ya, jadi didistribusi. Yang jualan paling banyak ini CC net sell 10,3 M, dan CC yang keluar ini versi asing dan lokal. Untuk CC aslinya net sell 4,3 M, sedangkan untuk CC lokal net sell 5,9 M. Untuk asingnya yang keluar selain CC ada TP, BB versi asing keluar, dan yang masuk AK, KI cuman nggak terlalu gede ya. Kalau kita cek untuk supply demand-nya lebih kuat di supply 61%, jadi dorongan ke bawah itu lebih kuat untuk saham Arto. Untuk besok sih perlu hati-hati. Perhatikan saya level ini kalau sampai jebol di bawah 2.870 mending jangan buru-buru entry untuk saham Arto. Soalnya kalau kita cek secara histori juga trennya itu lebih apa ya, ini sih mencoba uptrend, cuman kalau lihat transaksi hari ini, untuk besok sih mending wait and see aja dulu ya. Cuman kembali lagi disclaimer, perhatikan aja level ini kalau langsung jebol di bawah 2870, ya kalau mau entry bisa ngantri di dekat-dekat 2.660-an, 2.650, 2.660 itu support selanjutnya untuk saham Arto misal besok jebol di bawah 2.870. Oke, itu untuk saham Arto. Cuman kalau besok ada yang jaga harga di area sini sih sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk saham Arto akan konsolidasi dulu ya, mungkin di range area ini kalau ada yang jaga harga di 2870-an. Kalau kita cek untuk hari ini 2870 gimana? 2870. Nah ini sih, kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham Arto ya, perhatikan aja level 2870 jebol di bawah itu mending wait and see. Ini support terdekatnya sih secara histori dan juga secara Fibonacci. Secara histori di area sini pas tanggal 3 Maret gagal breakout. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita cek saham BBYB.
Dan untuk saham BBYP hari ini juga turun ya, minus 3,77% untuk saham, bank digital hari ini, merah-merah. Untuk BBYP close-nya di 510 kalau kita cek untuk transaksinya hari ini. Untuk BBYP aslinya masuk 686 juta ya, nggak, aslinya net buy di BBYP. Kalau kita cek lebih detail lagi secara keseluruhan untuk BBYP hari ini sebenarnya lebih banyak yang keluar. Ada SQ yang distribusi 2,2 M dan yang nampung GR 1,8 M. Didominasi oleh lokal untuk transaksinya. Sedangkan untuk supply demand-nya hari ini lebih kuat di supply ya, sama seperti Arto. Supply-nya 59%, jadi untuk besok sih perlu hati-hati jangan buru-buru entry mungkin untuk saham BBYP. Kalau secara Fibonacci sih untuk support kuatnya masih di level 450-an ini ya, 450 ke bawah. Oke, itu untuk saham BBYP. Jadi untuk besok sih di awal market ya, jangan buru-buru entry, lihat dulu ya. Secara historis sih untuk kalau misal sampai jebol di bawah 505, ya udah mending mana ya, mending, wait and see aja untuk besok. Tapi tetap disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BBYP. Selanjutnya kita cek saham MTEK. Tadi sempat naik turun ya, ini untuk saham MTEK sempat naik juga tadi ke level 700 berapa tadi untuk harga tertinggi, MTEK di 705 ya. 2 hari terakhir ini koreksi untuk saham MTEK, kalau kita cek untuk transaksinya apakah masih, ada yang akumulasi. MTEK hari ini tanggal 15 Juni aslinya net sell 1,7 M. MTEK hari ini secara keseluruhan yang ya sebenarnya sih ada yang masuk ini LG net buy 1,8 M ya. LG yang masuk ini versi, lokal, sedangkan yang distribusinya AK asing ya, AK versi asing distribusi. Untuk BK-nya juga jualan ini 25 juta. Kalau kita cek untuk saham MTEK dari bawah ketika nyentuh support dari tanggal 29 Mei, untuk saham MTEK dari tanggal 29 Mei secara keseluruhan, sebenarnya ada yang masuk, ada yang cenderung akumulasi ya di harga bawah ini ada BK. Netbuy 13,3 dan BK ini BK versi asing ya, jadi, BK versi asing netbuy 13,3 M. AVG buy-nya untuk saham untuk, BK ini di saham MTEK ada di level 631, berarti posisi saat ini floating profit ya, 631 ya, mungkin perhatikan saja level ini, misal besok masih turun ya, untuk AVG-nya BK di sini, 631 ya, anggaplah 630. Ya kalau mau entry momen bagusnya sih di area sini, cuman untuk besok, kalau lihat valuasi untuk saham MTEK ini hitungannya secara histori juga udah di bawah, secara valuasi juga nggak mahal-mahal banget ya, PBV-nya itu 1 lebih dikit, dan ini juga perusahaan yang hitungannya hampir nggak punya utang. MTEK Masnya utangnya nggak banyak-banyak banget. MTEK PBV-nya di level harga saat ini 1,1 kalinya ya, nggak mahal-mahal banget sih. Ya wajar lah. Jadi kalau mau entry mungkin untuk saham MTEK bagusnya, eee, kayaknya sih untuk besok mungkin masih akan konsolidasi ya untuk saham MTEK, kemungkinan sih seperti itu. Oke, itu untuk saham MTEK. Kalau lihat transaksi hari ini sih yang jadi market maker utamanya, YP-nya netback 600 juta ya, dan ada LG juga yang masuk 1,8. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk besok masih naik sih, nguji resisten di 730. Kalau bisa breakout di atas 730, ya baru kemungkinan akan ngejar 800-an untuk saham EMTK. Oke, itu untuk saham MTEK ya. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing.
Untuk resistennya sih secara histori ada di level 730. Selanjutnya kita cek saham SCMA, hari ini koreksi nih turun cukup dalam 3% lebih, 3,68% ya untuk saham SCMA. Kalau kita cek untuk transaksinya SCMA. Untuk hari ini tanggal 15 Juni untuk saham SCMA secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang lebih banyak yang keluar ya. Ada DR yang net sell 4,2 M, NI net sell 2 M, dan yang masuk di hari ini di saham SCMA AKYP. AK ini AK versi asing ya, tapi untuk aslinya net buy. Ada AK versi asing yang masuk 3 M di SCMA. Jadi untuk SCMA hari ini aslinya net buy. Kalau kita cek untuk bid overnya lebih kuat di over, lebih kuat di supply ya, ini 64%, jadi dorongan ke bawah itu lebih kuat. Untuk besok sih misal turun untuk saham SCMA bisa tunggu aja di level 150 ya. Secara histori support terdekatnya ada di sini 150. Perhatikan saya area sini kalau mau entry, mungkin kalau ada yang cek harga di level 150. Oke, itu untuk saham SCMA. Selanjutnya kita cek saham Dewa yang hari ini turun ya. Sempet naik sih untuk saham Dewa. Jadi di awal market itu langsung di HK, kemungkinan langsung open gap atas ya. Opennya di 71 untuk hari ini untuk saham Dewa, tapi habis itu langsung diturunin. Ya, open gap atas langsung turun. Kalau kita cek untuk transaksinya, apakah yang jadi market maker-nya masih MG dan YP? Untuk Dewa, jadi untuk saham Dewa ini naiknya itu karena digoreng, jadi perlu hati-hati kalaupun minat masuk ya buat scalping aja. Untuk hari ini secara keseluruhan tanggal 15 untuk Dewa yang jadi market maker-nya masih MG, valuasinya 36,1 M tapi netral ya, netral 3,1 M, sedangkan untuk YP-nya masih net buy ini 3,2 M, YP-nya masih net buy. Secara keseluruhan lebih banyak yang keluar ini ternyata untuk saham Dewa ada NI net sell 6 M, GA net sell 5,2 M, MG net sell 3,1, dan yang masuk selain YP, selain YU ada YP, selain YP ada YU KKGR ya. Yang paling banyak beli sih ya ini sih MG yang jadi market maker hari ini di saham Dewa. Untuk besok Dewa aslinya keluar ya. Siapa yang keluar untuk aslinya? NI versi asing keluar. Lebih kuat di supply ya 57%, jadi perlu hati-hati untuk saham Dewa. Lihat candlenya ini juga strong bearish ya. Cuman ada sedikit perlawanan ini ya, sedikit perlawanan naik setelah nyentuh level 54 naik ke 56, 2 poin. Untuk besok sih ya kalau takutnya untuk saham Dewa itu kalau sampai tidur lagi di 50 kemungkinan ya agak nunggunya agak lama lagi ya. Ya hati-hati sih untuk saham-saham yang di bawah 60, bisa dipertimbangkan lagi kalau mau masuk banyak. Kalaupun minat entry ya itu mending buat scalping aja, jangan banyak-banyak ya. Cuman kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ya transaksi hari ini sih untuk besok ya kayaknya kalaupun turun nggak sampai 50 kayaknya ya, soalnya masih ada YP yang hari ini masuk, 3M masih nyangkut. Dan untuk AVG-nya si YP ini di level harga, soalnya MG aja. Untuk YP-nya AVG-nya di 58, berarti posisinya floating loss 58 poin ya. Ya misal besok bisa naik dan bertahan di atas 58 untuk saham Dewa, semoga aja masih nggak tidur di 50 dalam waktu dekat. Cuman kalau langsung merah ya udah mending cari saham yang lain aja. Cuman kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Dewa. Selanjutnya kita cek saham Maxi yang hari ini diangkat naik, cuman masih merah. Karena untuk hari ini untuk saham Maxi itu open di harga ARB ya, open gap bawah, opennya itu di harga 54, dan sesi 1 sesi 2 sebelum apa ya, itu untuk saham Maxi ditahan ya di level 57, 56, 58, area situlah, di area 57 untuk saham Maxi tadi itu ditahan di area sini.
Nah, menjelang close market itu baru dinaikin dan close di level 62, secara keseluruhan minus 1,59%. Jadi ini diangkat naik-naiknya ini menjelang close market sesi kedua. Kalau kita cek untuk transaksinya, Maksi. Maksi hari ini tanggal 15 Juni secara keseluruhan ya ini market maker utamanya YP dan MG. Untuk YP-nya net sell 633 juta, untuk MG-nya net buy 104,9 juta. Secara keseluruhan untuk hari ini sebenarnya ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng lebih banyak yang keluar. AH net sell 2,1 M, GR net sell 1,4, BQ net sell 1,3 M. Jadi untuk besok sih kayaknya cenderung kemungkinan kalau nggak konsolidasi malah bisa turun ya. Kalaupun naik ya hati-hati sih, kalau minat buat copet-copet jangan pakai duit yang gede-gede banget. Karena untuk valuasi transaksinya juga enggak terlalu gede ya untuk saham Max ini. Maxi. Supply demand-nya juga nggak terlalu jomplang, untuk demand-nya 53 lebih kuat sih jadi hijau untuk hari ini, untuk supply-nya 47%. Jadi untuk besok, ya kalaupun minat masuk, nah sebenarnya di gimana ya, untuk saham Maxi itu agak was-was juga. Soalnya sampai hari ini pun belum ada yang akumulasi, maksudnya belum ada yang masuk cukup banyak. Tapi kemungkinan sih, masih ada yang menguasai ya, maksudnya masih ada yang pegang barang cukup banyak, soalnya dari awal IPO kan langsung ARB dan hari ini pun juga di level 60-an. Mungkin kalau mau masuk Maxi amannya ya, ya seperti tadi itu pas di harga 50-an deket-deket level 50, kalaupun turun ya resikonya nggak dalam-dalam banget. Cuman kembali lagi disclaimer untuk besok sih kalau lihat transaksi hari ini sebenarnya cenderung masih akan koreksi dulu mungkin di awal market, nggak tahu juga habis itu mekanisme pasarnya gimana. Kalau ada yang goreng ya naik sih. Dan secara historis juga ini agak gap ya. Jadi masih kalau menurut saya masih ada kemungkinan digoreng sih untuk saham Maxi soalnya baru awal IPO juga. Oke itu untuk saham Maxi ya mungkin kalau nyangkutnya nggak banyak-banyak banget semoga aja kejemput. Oke itu untuk saham Maxi. Selanjutnya kita cek saham kelas yang hari ini eh, ditutup merah minus 6,29%, di awal market naik sih, di awal market itu dibuka hijau untuk saham Maxi. Top-nya di level 164 ya, tapi langsung merah kalau kita cek untuk transaksinya hari ini. Kelas kelas hari ini tanggal 15 Juni secara keseluruhan nggak terlalu gede untuk nilai net valuasinya dan banyak yang keluar. Jadi eh, untuk saham kelas ini mending gimana ya? Kalau mau masuk rawan juga sih, masuk dikit aja kayaknya mulai, bandarnya tahu. Jadi ya mending, ya kalau mau main receh sih ya nggak apa-apa sih, ikhlas. Kalau lihat transaksi hari ini supply lebih kuat, cuman nggak kuat-kuat banget ya. Kayaknya sih untuk besok dan buat gerakin saham kelas ini kemungkinan juga nggak butuh dana gede-gede banget ya. Ya rawan sih, ya hati-hati aja. Mungkin kalau yang mau entry, ya receh aja ya untuk saham kelas. Untuk besok sih kayaknya cenderung eh eh, konsolidasi kalau menurut saya. Oke itu saham kelas, selanjutnya kita saham RAM ya. Yang hari ini ditarik naik, open gap bawah, cuman ditarik naik dan plus di harga penutupan yang kemarin. Jadi untuk saham RAM dijaga, soalnya untuk saham RAM ini kalau kita cek dari awal IPO ada yang akumulasi ya si BK versi asing waktu itu kita cek. Kalau untuk hari ini gimana, siapa yang jaga harga. Untuk saham RAAM hari ini tanggal 15 Juni secara keseluruhan BK-nya malah keluar ini 5,4 M, jadi perlu hati-hati ya, BK-nya keluar lagi untuk hari ini. Yang masuk ada PDAI, XI, EP, sebagian retail masuk ini. Kalau lihat transaksi hari ini sebenarnya lebih cenderung didistribusi sih untuk saham RAM. Untuk besok kayaknya rawan koreksi dulu. Untuk aslinya juga keluar ya, ini 6,4 aslinya yang keluar ya, ini BK dan AK itu broker-broker asing. Supply demand-nya juga lebih kuat di supply 54.
rawan koreksi sih. Untuk besok kalau turun perhatikan aja level ini semoga nggak jebol 735. Kalaupun naik resisten terdekatnya ada di 785. Oke, itu untuk saham RAM. Kalau menurut saya akan konsolidasi dulu di range area ini untuk besok 735 sampai 785. Kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham RAM dan mungkin ini aja dulu untuk analisa video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.